Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baliwati hujjatuh wal wasi'ati rahmatuh wal azimatu qudratuh wal jalilati hikmatuh istafa min ibadihi rusulan hudah wa sulaha tuqah yad'una ilayhi wa yadulluna alayhi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa addin ala safiya asfiyai wa khatami anbiyai gudbi dawairil irfan wa imami ahli islam wal iman al-mukhtar min adnan al-habib al-azam wa kazil al-mutalsam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa tabi'ihi bi ihsan. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan albir dan dalam taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong alal ithim atas dosa wal udwan dan permusuhan. Banyak para ahli tafsir membahas masalah ini, tapi poin penting yang disampaikan oleh Imam Ibn Katsir, ta'awanu ala fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, itu adalah tolong menolong, saling bahu membahu untuk kebaikan, untuk melakukan kebaikan, dan tolong menolong serta bahu membahu untuk meninggalkan kemungkaran. Tentunya semuanya itu akan menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata albir yang juga dikenal dalam ayat lainnya adalah al-ma'ruf. Dua kata ini adalah merupakan bahasa Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, namun tentunya lafaz albir ada yang mengatakan para ahli tafsir lebih umum daripada kata al-ma'ruf, bahkan lebih luas dalam melakukan kebaikan. Baik kebaikan itu merupakan ketaatan kepada Allah, atau kebaikan itu merupakan sedekah, kebenaran dalam bertutur kata dan berbuat, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tentunya kalau kita lihat albir menurut bahasa Al-Quran lebih condong kepada berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang dimaksud berbuat baik kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memutuskan, telah memerintahkan, telah berwasiat agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Ini yang dikatakan albir yang pertama. Yang kedua, arti albir adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kita bahwasanya arti albir itu lebih condong, yaitu sujud dan rukuk hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Faqala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan untuk kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik. Ini arti daripada albir, yang diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Bahkan dalam surat Luqman
Albir juga diartikan berbuat baik, artinya sujud kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Faqala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi aimin anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Allah berfirman, kami Allah telah berwasiat, artinya wasiat, telah memerintahkan dan mewajibkan kepada segenap manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, tentunya utamanya kepada ibunya, karena ibunya mengandung kita, ibu kita mengandung kita. Itu ibu atau perempuan itu lemah, mengandung kita lebih lemah lagi, lemah di atas lemah, dan menyapih kita dalam umur 2 tahun. Maka Allah memerintahkan anishkurli, hendaknya kalian bersyukur kepadaku, wali walidayk, dan untuk kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadaku kalian akan kembali. Di sini jelas dari beberapa ayat ini, albir diartikan sujud kepada Allah, arbir diartikan tidak menyekutukan Allah, dan albir diartikan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak cukup berdasarkan ayat, bahkan hadis baginda Nabi Muhammad menyampaikan tatkala ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-shalah liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Lalu sahabat ini bertanya, summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat ini juga bertanya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Tiga-tiganya bertalian dengan sujud kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ayuhal hadirun al hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam hadis sahih, seorang anak muda mendaftarkan dirinya menjadi pasukan baginda Nabi Muhammad dalam suatu peperangan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu, terutama ibumu, telah mengizinkan? Sudah ya Rasulullah. Bagaimana cara mengizinkan? Aku memaksa kedua orang tuaku, terutama ibuku, sehingga dia menangis. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, irji fafihi ma fajahid, pulanglah untuk kamu berjihad. Lebih afdal kamu kembali kepada orang tuamu yang tadi kamu tinggalkan dalam menangis, jadikan dia dalam ketawa. Itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'muruna wa la ta'khudanna ala yadid zalim aw liyab'athanallahu Allahu 'alaikum iqaban min indi. Hendaknya kamu tegakkan amal ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran, memerintah kepada kebaikan, dan menghentikan dengan kekuatanmu atas tangan orang yang melakukan kezaliman. Kalau kamu tidak berbuat seperti itu, Allah akan menurunkan azab dari sisinya. Dalam hadis yang lain disebutkan, lalu orang yang terbaik di antara kalian, tatkala Allah turunkan azab, dia mengangkat tangannya memohon azab itu diselesaikan oleh Allah, agar tidak diturunkan dan diangkat oleh Allah. Apa yang terjadi? Rasulullah menyampaikan, mereka berdoa dan Allah tidak berkenan untuk mengabulkannya. Makanya wala ta'awanu
'alal itsmi wal udwan. Berikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza habat ummati an taqula lidzalim ya zalim faqad tughzi'a minha, ai dikatakan qad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Jika umat Nabi Muhammad melihat ada kezaliman lalu tidak berani mengatakan kepada orang yang zalim, wahai kamu yang zalim, hentikan kezalimanmu, apa yang terjadi? Maka umat ini telah hilang kebaikannya dan dekat kehancurannya. Inilah di antara arti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membahu, tolong menolong untuk melakukan kebaikan dan untuk melakukan takwa, dan Allah memberi kemampuan kita untuk menjauhi daripada dosa dan juga permusuhan, sehingga dengan demikian kita berharap mendapatkan rahmat Allah dan kita berharap Allah izinkan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah husnul khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kulla sirra bistajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fidani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.